Halo, masih bersama dengan saya Tips Hidup Sehat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang gangguan kurang darah atau istilah medis anemia. Apa sih itu anemia atau kurang darah? Anemia adalah kurangnya hemoglobin atau sel darah merah dalam tubuh sehingga mengakibatkan kemampuan darah untuk membawa oksigen ke dalam tubuh menjadi berkurang. Apa sih penyebab dari anemia? Penyebab dari anemia itu ada berbagai macam. Bisa saja karena kehabisan darah disebabkan karena luka dan kecelakaan. Itu bisa terjadi anemia, dan terus pada kekurangan gizi, kekurangan vitamin B12 atau bahasa medis cyanokobalamin, kekurangan asam folat, dan juga kekurangan nutrisi, dan juga kebanyakan anemia ini akan dialami oleh ibu-ibu hamil. Itu karena ibu sedang membutuhkan jumlah vitamin atau zat besi yang tinggi. Dan anemia ini juga bisa diakibatkan karena kegagalan dalam produksi sel darah merah atau hemoglobin. Itu kegagalan dari tulang sumsum, dan juga bisa karena kerusakan sel-sel tubuh sehingga produksi dari hemoglobin itu berkurang. Apa sih tanda-tanda dari anemia? Tanda-tanda dari anemia bisa lemah karena kekurangan suplai oksigen ke dalam tubuh. Bisa lelah, pucat, denyut jantung berdebar karena kekurangan suplai oksigen. Dan juga bisa tanda-tandanya nampak dari pasien mengeluhnya pusing kepala atau oyong, pingsan, pengen tidur terus, kalau bekerja cepat kali lelah, karena pada saat itu tubuh berkurang sel darah merah. Itu tanda-tanda dari orang yang mengalami anemia atau kekurangan suplai darah merah. Jadi tidak semua juga tanda-tanda di atas ini yang saya sebutkan satu persatu tadi itu karena anemia. Bisa saja karena gangguan penyakit lain sehingga terjadi tanda dan gejala yang sama. Dan siapa sih yang lebih beresiko anemia atau kurang darah? Ini tidak terbatas. Bisa saja anak bayi, bisa saja umur dewasa, bisa saja umur lansia ataupun lanjut usia. Karena ini bisa terjadi karena banyak gangguan. Karena tubuh kita terganggu satu fungsi, maka semuanya akan terganggu. Dari situ saya sudah menjelaskan tadi itu tanda dan gejala. Sekarang bagaimana sih cara pencegahan, bukan pengobatan, ini pencegahan. Pencegahan dalam anemia ketika kejadian masih ringan, ini masih bisa dicegah dengan cara olahraga yang rutin, makan makanan yang sehat dan yang cukup, istirahat yang cukup, minum air yang cukup, karena ini akan bisa mencegah terjadinya anemia. Makan buah-buahan yang sehat, yang masih awet, dan pola hidup yang sehat dan bersih. Kalau makanan yang sehat dan bersih akan bisa mengurangi kejadian dari anemia. Dan terus makanan yang bergizi itu harus kita penuhi supaya bisa mencegah terjadinya anemia. Karena anemia ini juga bisa akan fatal kejadiannya jikalau kejadiannya ini sudah memberat atau bukan lagi hal yang biasa. Karena anemia ini dibagi beberapa tahap. Ada tahapan masih biasa sampai sudah fatal. Kalau sudah fatal itu seperti pada orang luka, ataupun kalau ibu hamil sedang bersalin, itu bisa saja transfusi darah dilakukan karena jumlah sel darah merah berkurang dalam tubuh. Makanya sejak sekarang itu harus lebih kita baik
mencegah daripada pengobatan sebuah gangguan. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu sebenarnya anemia? Ini kalau di kalangan masyarakat masih banyak mengatakan dari matanya kita lihat, bisa juga sih dari rambut, bisa dilihat rambut, bagaimana warna rambut. Jangan pula orang yang sudah dipirang rambutnya Anda katakan itu penyakit kekurangan darah. Tidak. Jadi ini perlu pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Dengan pemeriksaan laboratorium akan mengecek jumlah sel darah kita. Jadi dalam penjelasan saya tadi masih banyak tanda-tanda dan gejalanya. Ini bisa karena tanda dan gejala tadi banyak kali, bisa karena jantung berdebar-debar kuat, pernapasan pendek, karena kekurangan suplai oksigen tubuh mengusahakannya untuk mencukupi tubuh. Jadi sudah saya jelaskan kalau untuk pengobatan itu lebih baik ke kalangan ke rumah sakit, ke puskesmas, di situ ada dokter sehingga bisa ditangani dengan baik. Kalau memang betul-betul anemianya sudah lama dan sudah parah kejadiannya. Dan juga untuk penyakit anemia ini diharapkan semua kalangan masyarakat untuk jikalau sudah mengalami untuk mengonsumsi vitamin yang saya sebutkan tadi, vitamin B12, asam folat, vitamin C untuk rajin diminum jikalau anak juga sudah mengalami anemia. Baik, demikian saja yang bisa saya bagikan untuk hari ini, yang bisa saya share hari ini. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Inilah yang bisa saya berikan. Salam sehat, salam tetap semangat. Jangan lupa tetap untuk mendukung channel kita ini supaya bisa ke depan lebih baik lagi. Kalau masih ada yang kurang, mohon masukan dan tambahan supaya ke depan lebih baik. Demikian, salam sehat, salam sejahtera. Bye-bye.